Shalom kekasih Tuhan. Saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema jalan orang benar seperti cahaya fajar. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berikan kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalan orang benar seperti cahaya fajar. Kita buka di dalam Amsal 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita berbicara jalan, maka kita akan menemukan ada dua jalan yang banyak dibicarakan dalam Alkitab, yaitu jalan orang fasik atau orang berdosa dan jalan orang benar. Nah, kekasih Tuhan, dalam ayat yang tadi kita baca di atas, kalau kita lihat maka diawali dengan kata tetapi. Nah, kata ini sebagai penghubung antara ayat-ayat sebelumnya di atasnya dan ayat yang sedang kita bicarakan nanti atau ayat-ayat sesudahnya. Nah, ayat di atasnya sedang membicarakan jalan orang fasik atau orang berdosa, dan ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-18 sedang membicarakan jalan orang benar. Nah, kekasih Tuhan, dua jalan ini dipisahkan oleh kata tetapi. Jadi kata tetapi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa dua jalan yang sangat kontras dan kita perlu hati-hati. Ada dua jalan yang sangat kontras. Kita perlu kehati-hatian di sana. Nah, kekasih Tuhan, yaitu jalan orang fasik, orang berdosa menuju kebinasaan, tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar yang menuju kepada kehidupan. Nah, kekasih Tuhan, masih ingat nasihat orang tua kita dulu-dulu atau sampai sekarang ini pun masih berlaku. Ketika kita mau pergi, kita pamitan kepada orang tua kita, apa yang dikatakan orang tua kita atau saudara kita? Hati-hati di jalan ya nak. Nah, kekasih Tuhan, itu nasihat orang tua atau yang dikatakan orang tua ketika kita pamit mau pergi. Hati-hati di jalan ya nak. Nah, kekasih Tuhan, nasihat yang sama juga diberikan Salomo kepada kita melalui firman Tuhan, yaitu hati-hati di jalan ya nak. Nah, kekasih Tuhan, di jalan kehidupan kita harus perlu hati-hati agar supaya jangan sampai kita tersesat. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita sudah tahu jalan itu ujungnya tidak baik, maka kita harus berusaha untuk menghindari, berbalik arah, mencari jalan yang benar. Nah, kekasih Tuhan, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus berjalan di jalan yang seharusnya dilewati oleh orang benar, supaya hidup kita bercahaya dan dilihat orang. Itu yang Tuhan inginkan, bercahaya dan dilihat orang. Seharusnya kehidupan kita seperti itu. Kalau kita berjalan di jalan yang benar, pasti hidup kita bercahaya dan dilihat orang. Nah, kekasih Tuhan, orang benar harus berpegang kepada hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan akan memimpin kita kepada hidup yang dikehendaki Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita akan melihat di dalam ayat yang tadi kita baca. Di dalam ayat yang tadi kita baca ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Nah, saya akan bacakan sekali lagi ayat yang tadi. Amsal 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, ada dua hal yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu jalan orang benar. Dikatakan di dalam ayat tadi, tetapi jalan orang benar. Yang pertama, jalan orang benar. Jalan seperti apa jalan orang benar itu? Nah, kekasih Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita, jalan orang benar itu seperti apa? Jalannya terang, cahaya terangnya menyinari jalan-jalan hidup, cahayanya melenyapkan kegelapan, cahayanya menerangi alam semesta. Jadi kekasih Tuhan,
Jalan apakah itu? Jalan itu adalah jalan kebenaran, yaitu Injil Yesus Kristus. Itulah jalan kebenaran, jalan orang benar. Nah, kekasih Tuhan, Injil adalah cahaya terang yang menerangi dunia yang gelap ini. Injil menerangi jalan hidup orang berdosa. Injil menghancurkan kegelapan dosa manusia. Injil memberkati dunia ini. Jadi kekasih Tuhan, Injil adalah jalan orang benar yang menuju kepada kehidupan. Kekasih Tuhan, jalan apakah itu? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Injil Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita berjalan di jalan itu, maka kita akan sampai kepada kehidupan. Dia akan menuntun kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, kekasih Tuhan, jadi jalan apakah itu? Jalan orang benar adalah Injil Yesus Kristus. Itu adalah jalan orang benar. Nah, kekasih Tuhan yang kedua, kita akan melihat apa yang harus perlu kita ketahui di dalam ayat yang tadi kita baca. Yang kedua, yaitu jalan itu seperti cahaya fajar. Saya bacakan lagi sekali lagi ayat itu. Amsal 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, kekasih Tuhan, bagian ini berbicara fungsi, yaitu jalan itu, yaitu Injil kebenaran itu, Injil Yesus Kristus, dan cahaya fajar sama fungsinya, kekasih Tuhan. Dikatakan di dalam ayat tadi, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ini berbicara fungsi. Jadi Injil kebenaran, Injil Yesus Kristus dan cahaya fajar sama fungsinya, yaitu jalan itu menerangi orang yang berjalan di dalamnya, seperti cahaya fajar menerangi orang yang berjalan. Jalan itu membuat orang dapat melihat dengan jelas seperti cahaya fajar. Jalan itu membuat orang bersuka cita, hati tenang, aman seperti cahaya fajar. Kita berjalan di dalam cahaya fajar itu tenang. Jalan itu membuat orang dilihat oleh orang lain dengan jelas seperti cahaya fajar. Orang bisa melihat kita karena kita berjalan di dalam terang. Nah, kekasih Tuhan, sebagaimana jalan itu seperti cahaya fajar, maka cahaya fajar itulah Injil Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran itu. Kekasih Tuhan, apakah jalan itu? Jalan itu adalah kebenaran Injil Yesus Kristus, dan cahaya fajar itu juga adalah Injil kebenaran Yesus Kristus yang sama-sama memberikan terang. Injil menerangi jalan hidup kita yang berpegang kepada kebenaran Injil. Injil membuat kita dapat melihat dengan jelas tujuan jalan hidup kita. Injil membuat kita dapat bersuka cita, jiwa kita tenang, dan kita merasa aman. Dan Injil membuat kita dapat dilihat orang lain, karena hidup kita bercahaya di hadapan orang dengan perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan karena Injil kebenaran itu. Nah, kekasih Tuhan, jadi Injil menerangi hidup kita yang berpegang teguh kepada kebenaran Injil itu. Kekasih Tuhan, Injil adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita berjalan di dalam Injil itu, maka hidup kita akan dilihat orang, maka hidup kita akan bercahaya dan dilihat orang. Kekasih Tuhan, orang yang berjalan dan berpegang teguh kepada Injil, maka hidupnya akan bercahaya, semakin bercahaya sampai rembang tengah hari. Orang yang berjalan di jalan Injil yang benar tidak akan tersesat, karena Injil itu akan membawa kita sampai pada tujuan akhir hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Injil tidak pernah membuat kita tersesat. Jalan kebenaran dan hidup, yaitu Injil Yesus Kristus itu akan menerangi hidup kita, akan menuntun kita sampai pada tujuan akhir kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi kekasih Tuhan, mari kita berjalan di jalan kebenaran Injil itu, yaitu Yesus Kristus. Kita akan dibawa sampai pada tujuan akhir hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Mari berjalan di dalam jalan kebenaran, yaitu Injil Yesus Kristus. Maka kita akan melihat
berkat-berkat Tuhan, yaitu berkat keselamatan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah jalan kebenaran dan hidup itu kami tetap di dalam jalan itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan di jalan kebenaran dan hidup itu, maka kami akan sampai pada tujuan akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.